ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. Apakah batal wudhu apabila suami istri bersentuhan? Hebatnya orang Medan. Belum kita jawab, dia udah jawab. Mazhab Maliki, laki-laki dengan perempuan suami istri bersentuhan tidak batal kalau tak bernafsu. Kalau bersahwat baru batal. Jadi kalau nampak nanti orang mau pergi kerja disalaminya bininya. Sampai di kantor sholat doa dia. Kau tadi waktu mau pergi kan kau salami binimu. Tak batal kata mazhab Maliki karena aku tak bernafsu. Aku nengok bini orang bernafsu kata dia. Kok biniku tidak kata dia. Kalau tak bernafsu tak batal. Mazhab Maliki. Mazhab Hanafi bernafsu tak batal. Karena makna ayat aula mastumun nisa. Kalau kamu menyentuh perempuan bukan sentuh kulit. Maaf cakap, bahasa Quran itu sopan. Tak ada kalimat Quran itu yang porno. Makna la mastumun nisa di situ maaf artinya jima. Kalau jima baru batal. Kalau sekedar menyentuh tak batal. Itu mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Syafi'i yang saya amalkan. Bernafsu tak bernafsu batal. Saya ulang, mazhab Maliki bernafsu batal, tak bernafsu tak batal. Mazhab Hanafi bernafsu tak batal. Karena makna menyentuh kulit artinya jima. Mazhab Syafi'i bernafsu tak bernafsu batal. Saya tak menyalahkan mazhab Maliki. Karena kalau saya salahkan mazhab Maliki, berarti salahlah guru-guru saya yang di Maroko itu. Di Darul Hadis itu guru saya, syekh-syekh saya dulu, Maliki semua mazhabnya. Saya tak menyalahkan mazhab Hanafi. Karena kalau saya salahkan mazhab Hanafi, ulama-ulama hadis yang ada di Dioban Darul Ulum, ulama-ulama besar yang ada di Karachi, itu Hanafi mazhabnya. Mereka ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi saya lebih condong kepada mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena waktu di Al-Wasliyah, guru-guru kami bermazhab Syafi'i. Waktu ke Mesir, saya mengikut ulama mazhab Syafi'i. Dan saya merasa lebih aman, lebih selamat. Karena kalau datang setan berbisik, misalnya waktu sebelum sholat saya salami istri saya. Habis itu saya sholat, Allahu Akbar. Datang setan berbisik, wudhu kau batal somat. Saya jawab, aku tak bernafsu, ada sikit. Datang ragu, disitulah pintu setan masuk. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Tapi kalau saya pakai mazhab Syafi'i, begitu sentuh langsung saya wudhu. Datang setan, wudhu kau batal somat, aku udah wudhu setan. Tapi kau ada nafsu, nafsu tak nafsu, wudhuku udah kuulangi, iblis. Setan panggil setan, jangan panggil set. Kenapa perempuan khususnya haid tinggal puasa wajib diganti? Kalau sholat tidak. Hebat orang Medan nih kalau buat pertanyaan. Kalau Ustadz ecek-ecek tak sanggup ceramah di Medan nih. Orang Medan ini cerdas-cerdas. Kenapa kalau sholat tak diganti? Kenapa kalau puasa diganti? Yang pertama, karena begitu tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kunna nu'maru biqada'is shaum walam nu'mar biqada'is shalah. Kami diperintahkan mengqadha puasa, kami tak diperintahkan mengqadha salat. Itu ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Kami diperintahkan mengqadha puasa, tidak diperintahkan mengqadha salat. Itu sunnah. Jawaban yang kedua, karena kalau diperintahkan mengqadha salat, 1 hari 5 salat, kali 7 hari 5 kali 7 35.
Habislah waktu ibu itu untuk mengqadha, lakinya tak sarapan pagi. Dek, mana nasi goreng? Usolli fardhu subhi rakaataini qadaan. Dek, mana makan siang? Usolli fardhu zuhri. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan, Allah tidak ingin menyulitkan. Adapun qadha puasa setahun hanya 7 hari. Ramadan 7 hari dia tak bisa puasa, maka dia qadha ringan. Islam agama yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan persulit. Basyiru wala tunaffiru. Beri kabar gembira, jangan buat orang lari dari Islam. Begitulah ajaran tentang mengqadha puasa. Ibu-ibu yang banyak utang puasanya, inilah bulan Muharram, kesempatan mengqadha puasa. Niatnya qadha dilaksanakan hari Senin di bulan Muharram dapat 3. Qadha puasanya lunas sehari, dapat pahala puasa sunat Senin, dapat pahala puasa sunat bulan Muharram. Niatnya nawaitu sauma qadha, aku niat puasa qadha mengganti puasaku yang hilang kemarin. Ibu tinggal puasanya berapa hari? 7 hari Pak Ustadz. Oh ringan ya, kali 20 tahun. Anak pertama mengandung 30 hari tak puasa. Lahir anak kedua menyusukan 30 hari tak puasa. Menyusukan anak 2 tahun 30 hari tak puasa. 1 anak 90 hari tak puasa. Bagaimana cara mengqadhanya? Puasa Senin Kamis, niatnya qadha. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Sebulan 8 hari. 10 bulan 80 hari, tambah 10 hari, maka setahun lunas 1 anak. Kalau tidak diganti begitu, utang banyak sekali. Hamil 30 hari, menyusukan 30 hari, menyusukan lagi 30 hari, mau mengganti adiknya 7. Apa hukumnya berobat ke dokter tak sembuh? Lalu kemudian pergi ke orang pintar. Jangan pakai lagi orang pintar. Dukun. Inilah gara-gara kita pakai bahasa lembut ini. Sudah jelas-jelas perempuan jahat. Dibuat wanita tuna susila. Pekerja seks komersial. Ini orang jahat. Maka begitu juga dengan ini. Itu maka dukun-dukun itu pede. Siapa itu? Orang pintar. Jadi kalau tak dukun bodoh. Dukun, jangan panggil orang pintar. Dukun. Man atakahinan, siapa yang ke dukun. Fasaddaqahu bima yaqul. Percaya pada cakap dukun. Falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun. Fasaddaqahu bima yaqul. Percaya pada cakap dukun. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka dia sudah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mengingkari Al-Quran. Yang sudah kedukun-kedukun mudah-mudahan bertaubat. Rupanya dukun yang diyakini selama ini sakti. Rupanya tukang sulap. Tukang konten. Penipu. Pembohong. Kalaupun betul-betul nampak macam karomah. Rupanya itu hanya kerjasama dengan jin kafir. Mudah-mudahan anak cucu kita diselamatkan dari dukun insya Allah. Jangan sampai ke dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Semua orang ke dukun, na'udzubillah. Apakah mengerjakan sholat sunat Isra hukumnya bid'ah? Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah. Summa qa'ada yazkurullah, habis itu dia duduk di masjid sampai berzikir mengingat Allah. Hatta tatlu as-samsu, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Usalli sunnatal isyraq, pakai qaf. Usalli sunnatal isyraq rak'ataini. Ayatnya terserah. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat.
kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah. Sempurna. Hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi. Ditulis oleh Imam Abu Isa ibnu Saurah At-Tirmidzi. Murid dari Imam Al-Bukhari. Masuk 6 di antara kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibni Majah. Status hadisnya hasan. Hadis paling tinggi sahih. Di bawah sahih hasan. Sekarang saya tanya, apakah melaksanakan sholat sunat isyraq itu bid'ah? Melaksanakan sholat sunat isyraq itu sunnah. Jelas hadisnya. Jadi siapa kertas nih sumbatkan ke muncungnya. Kalau kita memisahkan diri dari jamaah, jamaah komunitas anak muda, jamaah biker subuhan, jamaah pemuda hijrah, jamaah ibu-ibu milenial. Ibu-ibu tak milenial lagi. Jamaah mak-mak garis keras, jamaah ibu-ibu istiqomah sholat, maka insya Allah selamat dunia akhirat insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang kami hormati, bagaimana caranya mengatasi anak sekolah yang sudah sangat berpengaruh ke HP? Jual HP-nya. Yang membelikan HP itu siapa? Ayah emaknya. Yang membelikan paket 2 giga, ayah emaknya. Tarik HP, jual. Jangan komen HP lagi. Selesai. Sehingga sangat mengganggu perkembangannya. Anak-anak menjadi egois, susah dikendalikan. Banyak lagi dampak negatif. Sebelumnya atas jawaban Ustadz saya ucapkan terima kasih. Tak ada jalan lain. Jual handphonenya. Jangankan anak-anak, bapak-bapak pun rusak dibuat handphone ini. Jangankan bapak-bapak, emak-emak pun hancur dibuat handphone ini. Maka tidak ada jalan lain. Anak TK, anak SD, jangan kasih main HP. Anak SMP, anak SMA, masukkan ke pondok pesantren. Pondok pesantren kita banyak datang ke pesantren Jabal Nur, Buya Kiai Haji Zulfikar Hajar. Saya sudah melihat pondok pesantrennya. Daftarkan anak Anda segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Sudah aku sampaikan ya Allah, tak juga orang Medan ini selamat anaknya. Aku sudah bebas tanggung jawab di hadapan Allah. Hai Abdul Somad, ya. Sudah kau sampaikan supaya ibu-ibu, bapak-bapak jangan mengasih handphone. Udah aku sampai, memang berat juga. Istri saya mau sholat. Tolong pegangkan anak ini sebentar bang. Baru pegang sebentar, menangis dia. Saya tunjukkan Upin-Ipin, diam deh. Dalam hati saya, membantu juga Upin sama Ipin. Begitu selesai dia sholat tengok, Ustadz nih orang disuruhnya jangan nonton Upin-Ipin. Nah itu jadi memang ibu-ibu memang banyak terbantu karena handphone ini. Tapi ingatlah otaknya rusak, tidak peduli lagi sama orang. Dulu kita ingat betul saya, kalau datang alim ulama langsung kita kejar, kita cium tangannya. Karena mak kita ngajarkan dulu mencium tangan ulama. Sekarang saya bertamu ke rumah orang, anak-anak kecil masuk, cuek aja dia. Tengoknya sekali. Nak, cium tangan Ustaz nak, cium tangan Ustaz nak. Dulu anak-anak tuh mengejar tangan, kita mengejar tangan tuan-tuan syekh, tuan-tuan guru cium. Anak sekarang, kita kasihkan tangan kita, dikasihnya pula tangan dia suruh cium. Hancur sudah, motoriknya rusak. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak kita insya Allah. La tus'alunna yauma idzin anin. Ingat. Anak ini nanti akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua anak ini dalam keadaan fitrah, suci, bersih, Islam. Fa abawahu yuhawidanihi. Ayah emaknya lah yang merubah anak ini jadi Yahudi, au yunassiranihi jadi Nasrani, au yumajjisani jadi Majusi. Kita akan diminta tanggung jawab. Selangkah kaki bapak masuk surga, selangkah kaki ibu masuk surga. Kalau anak tidak diselamatkan,
selangkah juga kaki kita akan ditariknya masuk neraka. Rabbana hablana minas zilir rahmata wassalamata wal barakata wal maghfirata wal inayata ala hadhil jamaah. Turunkanlah ke Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Berikan berkah, balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma tawwir umura masyaikhina, guru-guru kami, buya-buya kami, panjangkan umurnya supaya kami dapat menggali ilmu barokah dari mereka ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali man hadarana semua yang hadir di majlis ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala